Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Taufan, saya dari Karawang. Insyaallah. Jepang. Yang saya harus tanyakan terkait prosedur penarikan unit di BNI Syariah Kastek. Terkait penarikan unit Ketika dari konsinynya mungkin setelah dinilai oleh BNI Syariah, Pakon hidup baik kendaraan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan angsurannya gitu. Ya, terus Kemarin beberapa waktu yang lalu saya tanya ke salah satu BNI Syariah itu bahwa untuk prosedur penarikan unitnya itu ketika si atap dari pihak BSI secara pikiran mereka bahwa sebenarnya itu sudah tidak sanggup untuk melanjutkan angsurannya gitu. terus Dan biasanya itu kalau sifat pengalaman di salah satu konsumen kita itu untuk penarikan unit mereka kemarin yang terjadi pernah yang 2 bulan sekian hari gitu. terus Baik. Itu aja yang berikan yang paling jelas. ya ditanyakan kira-kira apa? Yang Sebaiknya bagaimana gitu. Iya. SOP-nya, mekanismenya bagaimana sebaiknya begitu ya. yang sesuai dengan Yang sudah terjadi langsung ditarik datang ke konsumen pembeli. kemarin itu yang telat 2 bulan sekian hari kalau masih ditarik karena Tarik dengan cara paksa, kurang tahu paksa atau tidaknya tapi sudah ditarik. tidaknya. Terus dikembalikan ke Anda. Yang menarik itu dari BNI Syariah sih. Dan terus objeknya jadi gimana? Di sama BNI Syariah. Sampai di uji syariah gimana? Saya jawab sekarang. Silakan Pak. Sudah di tangan Anda sekarang mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Muhammad dan pertanyaannya. Jadi mungkin yang semua tidak secara prosedur kita itu sebenarnya proses normalnya adalah sebelum H-3 kita lihat customer kita antara A1 sampai A30 itu pasti kita akan dapat customer-nya itu kita akan menjual surat peringatan 1421 sampai 228 kalau salah kita akan kirim surat peringatan dan seterusnya. Nah, kondisi yang umumnya terjadi adalah seperti dia sempat bahwa biasanya kemungkinan ketika komunikasi dengan dari lapangan itu biasanya komunikasinya tidak terlihat lancar sehingga quote and quote dan kewajiban customer itu belum ada. Dari kesulitan itu adalah ada satu hitam bagi kita ya, yang kita harus pertahankan juga. Makanya biasanya kita try ketemu dengan customer. Nah, yang besar kemungkinan kalau saya ikut itu secara bahasa lapangan penangkan ya, kalau bahasa kita sebenarnya solusi satu adalah minta tolong konsumen untuk jual unitnya sehingga konsumen bisa cari harga yang terbaik. Yang kedua itu sebenarnya konsumen untuk kita sehingga kita di sana menjual. Dan yang ketiga, jika semua kewajiban itu bisa dicukupi dengan harga penjualan mobil, maka uangnya wajib kita kembali kepada customer-nya. Dan itu suatu skandal yang terjadi di Tagna. Saya tidak tahu kalau kasus seperti apa, tapi besar kemungkinan mungkin secara proseduralnya sudah dijalani, hanya saja ini komunikasinya yang tidak dalam inti. Kalau sebelum transaksi seperti apa verifikasinya? Maaf sekali. Sebelum konsumen bertransaksi dengan BFI Finance, seperti apa verifikasi? Kita lakukan namanya analisa 1P 5C. Apa P dan C? Pos, collateral, capacity, conversion, capacity, dan station startnya itu berarti analisa kita yang sudah ada. Standar prosedural Sudah, ya. Kemampuannya berarti ada. Insya Allah. Niat beli, niat bayarnya ada. Ya. Niat bayar ada, kemampuan ada. Tapi ternyata dia tidak bayar, kenapa? Biasanya banyak faktor tadi si customer diri sendiri. Kita nggak tahu kalau bisa sedikit, tapi umumnya kalau kita sedang tidak bisa bayar, biasanya banyak pakai safety. Biasanya capacity yang kedua memang menolak. Capacity itu maksudnya apa? Kapasitasnya berkurang, jadi kemampuannya turun, kemampuan bayarnya turun terus.
mungkin karena kalau apa. Yang kedua misalnya ini nanti tidak awal memang melihat itu sistem ini atau negatif sebenarnya. Negatif singkirkan, berarti salah verifikasi. Salah verifikasi atau sebenarnya verifikasi dari lakuin semua data clean, tapi memang dari awal tidak terpolisi. Ya. Saya dengan teman-teman juga dalam di RBS Urundana ada pada penerbit, kita sudah verifikasi. Selalu saya ingatkan, kemampuan kita maksimalkan, tapi ada yang di luar kemampuan kita. Maka setelah penerbit, sebelum dilistingkan, salat istikharah. Semua yang terlibat sampai top level manager, salat istikharah, karena hanya Allah yang tahu. Ada beberapa kasus dalam verifikasi SOP lewat, tapi kemudian tahu ada pihak yang memberitahukan ini masalahnya ini Ustaz, kayaknya dia mau ngambil uang dan tidak mau bayar. Allah tunjukkan. Karena jangan kita andalkan hanya kemampuan kita saja. Itu yang penting. Kemudian mungkin ada satu yang luput atau tidak, atau memang tidak dijadikan standar operasional oleh banyak lembaga pembiayaan. Sisi kebutuhan diperhatikan tak? Itu dari sisi purpose. Purpose tujuan kenapa dia dimulai. Misalnya ni dia keluarga kecil, keluarga ingin bersekian, kalau dia memang di resolusi, berarti step by step control buat tujuan dia di sini tujuan sehari untuk keluarga. Memang penting. Tidak sampai kalau penting apakah berarti kostum ini tidak kasus. Jadi kita disesuaikan mobil ini cocok tidak dengan kapasitas dan koresio. Misalnya dia punya usaha, dia dicat nangis itu. Kalau pickup punya usaha cocok, betul. Tapi kalau mobil konsumtif ini yang perlu diperhatikan. Pun kadang seperti tadi dia beli truk padahal pickup cukup. Ya, ini penting diperhatikan karena bagaimanapun juga dalam Islam berhutang itu bukan untuk memudah-mudahkan, tapi dalam kondisi memang sangat penting. Seperti Rasulullah berhutang, kapan Rasulullah berhutang? Berapa kali Nabi berhutang? Coba. Dua kali. Pertama, gandum untuk kebutuhan rumah tangga, makanan pokok. Beliau beli dengan tidak tunai dan beliau gadaikan baju besinya sampai wafat tidak terbayarkan. Kedua, ini dua kali. Jadi satu. Cik berdua. Dua kali. Yang kedua, kebutuhan kekurangan unta untuk perang, maka Rasulullah menyuruh salah seorang sahabatnya untuk membeli unta 1 ekor, nanti dibayar 2 ekor ketika unta zakat datang. Ini beli tidak tunai. Unta tukar tambah boleh apa tidak? Boleh. Nabi lakukan pasti boleh, berarti yang tidak boleh tadi kan 6 saja. Unta masuk ke dalam 6 itu. Unta lah tukar atau bukan? Bukan. Pernah orang bilang ini ruangan ini sewanya sehari berapa ekor unta? Mana ada. Dia bukanlah tukar. Juga tidak termasuk makanan pokok. Coba Anda pagi makan unta, siang makan unta, malam makan unta. 3 hari kita lihat itu apa tidak? Panas daging unta. Banyak syaitannya itu daging unta. Ya. Maka Nabi melakukan 2 ini untuk kepentingan pribadinya, gandum, yang kedua untuk kepentingan komunitas atau umat untuk dalam perang, untuk perlindungan rakyat kaum muslimin. Penting. Kalau dia mobil konsumen itu dipakai hanya ingin tampil tetangga udah punya, saya belum,
ya, atau dia mengatakan itu kebutuhan harian rumah tangga, anaknya cuma satu, dia hari-hariannya bisa sebetulnya dengan motor yang lebih kecil. Jangan karena kita tujuannya dagang, ngapain ditanyain, yang penting dagang. Enggak, ini kasusnya beda. Kalau dia beli cash silakan, tidak perlu Anda tanyakan apa kebutuhanmu, tidak perlu, itu urusan dia. Tapi ketika dia beli tidak tunai, bila Anda diam, Anda menjerat dia dalam kesulitan jika dia tidak mampu bayar. Ini verifikasi awal yang di awalnya penting. Semoga Allah selamatkan Anda dan semua lembaga pembiayaan syariah dari ketidaknyamanan tersebut. Kemudian ketika ternyata terjadi sesuatu di luar kemampuan, dari awal hitungan kemampuannya bisa, ya, fidusianya harusnya Anda tambah lagi selain kendaraan tadi. Ada satu lembaga keuangan syariah dunia terbesar di Saudi Arabia, kapital asetnya di tahun 2019 $200 miliar US. Itu yang bisa bertransaksi dengan mereka syaratnya hanya satu, pegawai negeri dan disesuaikan dengan gajinya. Kalau cicilan yang umpamanya 1 juta gaji sekian, cicilan sekian harus minimal gaji sekian. Ya. Karena pegawai negeri rekeningnya semuanya melalui mereka. Mereka minta surat, dia suruh minta surat ke atasannya, nanti langsung didebit dari gajinya, dipotong terus gajinya setiap bulan, sehingga kata terlambat kecil kemungkinan ada. Ya, ini juga bagus kalau Anda bisa bekerja sama dengan membuat persyaratan tersebut. Namanya kerjasama dengan dia pegawai atau pekerja di salah satu perusahaan besar. Anda bisa kerjasama dengan bagian keuangannya. Ini bisa kami debit langsung, nggak ada debit langsung ke rekening kami, gajinya setiap bulan sekian. Kalau dia mau bikin perjanjian, Anda nggak perlu lagi. Ya, ini solusi yang lain. Kemudian apa yang dilakukan? Eksekusi. Setelah eksekusi betul tadi minta dia yang menjualkan bisa harga lebih mahal dan dia pun ridho. Ketika dia tidak ridho, biasanya seperti apa perlakuan? Kalau secara prosedural di internalnya kantor itu mungkin ketika prosedural ya, memang bahwa dia tak mantau prosedurnya, tapi yang pasti ketika ini disalahkan UTFI ada namanya berita acara agreement, dan itu wajib ditandatangani. Dan kalau itu tidak ditandatangani, biasanya kami internal sudah menerima. Dan secara hukum di Indonesia juga ada beberapa persyaratan, misalnya kita tidak boleh masuk ke pakaran di rumah dia dan aslinya malam ke seterusnya. Jadi dia menjadi ambil lagi Indonesia gitu. Dan kalau mulai pengadilan ada hasilnya. Kalau dalam pengadilan, karena kita sudah punya namanya fidusiar, fidusiar itu undang-undang sudah jadi undang-undang, jadi memberikan kekuatan hukum kepada penerima pembayaran untuk melakukan prosedur itu terus sebagai jaminan. Ya. Gimana Pak Ahmad? Aman? Ahmad Toham? Kalau kemarin sudah dari poin tentang semuanya itu kalau main sistem kalau asal kiri. Ya, menyiapkan di. Iya, justru utang ya dibayar, tetap dibayar. Bahkan harusnya dia minta izin, boleh saya jualkan. Kalau masalah ingin berpindah kali itu font sendiri tidak untuk dijual sendiri juga ya. Minta izin kan, saya bilang minta izin. Minta izin, katakan saya drop, saya nggak bisa lanjut, boleh nggak
Kalau enggak tolong ABV yang menjualkan bantu, saya juga bantu jualin. Oh boleh kayak gitu ya. Itu Saya usulan kan mulai kayak gitu. Gimana Pak Dedi? boleh Pak itu. Boleh. Pak Ahmad itu ya bahasanya komunikasi. Nah, normalnya sebenarnya memang kita banyak kasus ya. Quote and quote itu bahasanya kalau ketika terjadi bahasa penaikan biasanya salah satu indikasinya tidak terjadi komunikasi yang valid. Karena sebenarnya di Mahindra itu ada beberapa kasus di cabang yang lain ya. Ada customer juga seperti di komplek juga mulai kita coba tracking, kita punya komunikasi. Telepon tidak diangkat, WA tidak dibalas, dijanjiin tasok. Pas sudah nyampe di rumahnya orang kita, rumahnya kosong dan seterusnya. Nah yang ini biasanya terjadi. Karena insya Allah sebenarnya hal yang paling sulit pun bisa dilakukan komunikasi. Contoh restrukturisasi, itu hal yang paling sulit yang kita pun kalau lagi harus lapor ke OJK. Restrukturisasi harga naik lagi atau tidak? Harga tetap, hanya menambah panjang waktu pembayaran. Yes, dan ya, mungkin buat teman-teman lain juga semuanya, bukan Pak Ahmad juga. Ya kalau customer yang komplain, sebenarnya tak tolong ditulis kasih meja karena insya Allah sebenarnya kita nggak bisa deny juga ya bahwa mungkin ada orang lapangan yang berbeda dari luar atau ini. Tapi pada dasarnya setiap prosedur ini prosedural, masalah di lapangan kasus 1-2 yang tidak sesuai ya biasalah. Itu hidup. Tinggal seperti tadi teman-teman yang menemukan itu dibantu sampaikan ke tim syariah BFI, nanti juga diambil tindakan. Itu aja tahu. Research ya kalau saya Allah